Perkenalkan, saya Nancy. Saya calon guru penggerak angkatan 7 Kota Samarinda. Saya akan mengenalkan program kegiatan positif kepada murid, yaitu program SMK 7 IT Care, yang mana program ini adalah program kegiatan yaitu berbagi pengetahuan IT kepada sekolah lain untuk mengenal kompetensi IT tersebut. Untuk lebih jelasnya maka akan saya jelaskan kegiatan tersebut sebagai berikut. SMK 7 IT Care adalah serangkaian kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler yang dilaksanakan di awal semester genap untuk jenjang SMK kelas 10 dan 11. Program SMK 7 IT Care merupakan kegiatan berbagi ilmu dari keterampilan yang dimiliki ke sekolah yang jenjangnya lebih rendah seperti SD, SMP, atau MTS. Kegiatan ini berkolaborasi dengan orang tua siswa dan antar sekolah. Tujuan program SMK IT Care ini adalah meningkatkan kompetensi sesuai dengan program keahliannya, mempersiapkan siswa agar menjadi manusia yang produktif, mampu berkolaborasi melalui kegiatan berbagi pengetahuan kepada sekolah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Jul? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Jul atas kesempatannya untuk bisa memberikan waktu kepada saya, karena mungkin ini perlu waktu juga gitu ya untuk kita berbincang-bincang mengenai program ini yang berdampak positif bagi murid. Salah satu program yang berdampak positif pada murid itu kan akan saya kemukakan. Mungkin ini sudah pernah saya bicarakan sebelumnya ke teman-teman yang lain, sesama guru teman sejawat. Kemudian pernah juga saya bicarakan ke siswa gitu ya untuk program semacam ini. Adapun judul program yang saya akan laksanakan itu adalah program SMK 7 IT Care. Nah, SMK 7 IT Care itu adalah satu program berbagi pengetahuan IT kepada sekolah lain yang tingkatan di bawahnya gitu ya. Kemudian mereka akan kita beri pengetahuan IT yang memadai. Kemudian pengetahuan tersebut nanti bisa mereka terapkan gitu ya di lingkungan mereka sendiri, baik itu misalnya nanti digunakan untuk semacam konten ataupun nanti ada hubungannya dengan kegiatan kewirausahaan nanti, terutama mungkin untuk siswa yang biasa atau mampu gitu ya melakukan kegiatan wirausaha, misalnya jual beli dan sebagainya. Nah itu, atau misalnya kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan menambah penghasilan mereka sesuai dengan bidang-bidang IT Care yang akan kita bagikan gitu ya, akan berikan kepada siswa tadi. Nah itu mungkin salah satu contohnya. Kemudian kegiatan IT Care itu rencananya kan akan dilaksanakan pada awal semester genap gitu ya. Jadi awal tahun gitu kan, itu mungkin lebih memungkinkan, terutama untuk support dari sekolah gitu ya, terutama penganggaran dana, kemudian juga dari sponsor yang lain gitu ya, dari misalnya perusahaan dan sebagainya. Kemudian juga ada support dari orang tua siswa gitu kan. Nah di awal tahun itu makanya saya rencanakan seperti itu gitu ya. Nah kemudian yang kita turunkan pun juga nanti siswa-siswa yang memang sudah kompeten gitu ya, yang punya kemampuan, misalnya dari kelas 10 kemudian kelas 11. Untuk kelas 12 mungkin tidak bisa karena dia concern ke prakerin atau memang untuk ujian akhir sekolahnya tadi. Nah itu kira-kira Pak Jul.
Kemudian kami ke sana juga kan, berangkatnya ke sana juga menggunakan peralatan sendiri seperti laptop atau smartphone. Kemudian kami juga menyiapkan kabel data sendiri gitu ya, internet. Siapa tahu nanti di sekolahnya itu tidak ada mereka tidak menyediakan gitu ya wifi atau misalnya internet. Kemudian dari orang tua siswa yang berangkat juga akan mensupport misalnya menyiapkan konsumsi mereka dan lain sebagainya. Nah itu mungkin kira-kira yang gambaran untuk untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah untuk ini kira-kira saya minta mungkin semacam masukan dari Pak Jul gitu ya, karena kan Pak Jul ini selain juga tamu di sini, juga Pak Jul ini juga kan concern di bidang IT gitu ya. Nah mungkin Pak Jul bisa memberikan gambaran gitu ya di bidang IT, kemudian ada masukan dari program ini. Silahkan Pak Jul untuk memberikan masukannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Nasir atas kesempatannya. Jadi IT Care ini memang yang intinya adalah bagaimana anak-anak itu bisa berbagi, karena selama ini paradigmanya adalah seorang pelajar atau siswa itu hanya menerima ilmu saja, transfer knowledge-nya dari guru ke siswa. Nah, tidak ada ruang bagi mereka untuk membagikan, mengimplementasikan apa yang didapat di sekolah oleh guru-guru dari guru-gurunya. Nah, ajang IT Care ini untuk melatih itu, bagaimana mereka menyampaikan kembali, mengimplementasikan apa-apa yang didapat ke adik-adik di bawah tingkatnya, dan evaluasi tentu kita lakukan gitu ya, terutama pada persiapan alat yang akan dibawa, kemudian persiapan knowledge anak-anak ya, kemudian juga memastikan target-target yang akan kita sasar itu kita pahami kondisinya, sehingga kita tidak gelabakan dalam tanda kutip ketika sampai di tujuan yang mungkin tidak ketemu koneksi internet, listrik mungkin susah segala macam, kemudian keterbatasan ruangan. Nah itu juga yang harus dilakukan atau dipersiapkan sebelum keberangkatan, sehingga apa yang kita laksanakan di IT Care itu benar-benar mencapai atau mendapatkan hasil yang kita inginkan ya, dimana terjadi proses transfer knowledge dari siswa dengan siswa. Nah ini akan memberikan kesan tersendiri bagi anak-anak yang selama ini mereka dapat ilmu dari guru, tapi kemudian ini dari sesama siswa atau dari kakak tingkatnya, sehingga mereka lebih santai berkomunikasi, kemudian bertanyanya juga lebih ringan, dan mungkin setelah itu mereka akan membuat circle kecil yang untuk membangun komunikasi ketika ada adik-adik di sekolah yang lebih di bawahnya mungkin ingin konsentrasi, suka, atau sepertinya punya talent di situ, ingin kemudian mengembangkan, mereka bisa langsung bertanya menggunakan jaringan-jaringan yang mereka buat tadi. Jadi ini artinya kita juga selain membangun transfer knowledge, juga membangun komunitas-komunitas kecil, ya kan, itu bagus sekali, terutama bagi mereka yang mungkin nanti mau sekolah di mana, kalau sekolah ini jurusannya apa, terus yang ini belajarnya apa, atau saya tidak sekolah di sana tapi saya tertarik di bidang ini. Nah mereka bisa membangun komunikasi itu, yang mungkin mereka tidak menemukan tempat di mana harus bertanya hal yang spesifik kayak gitu. Nah ketika mereka bertanya dengan anak atau siswa kita yang memang di dunia IT ini, mereka lebih cair menyampaikan, dan mereka akan sampaikan real kondisi di sekolah itu, diajarkannya ini dan ini, sehingga adik-adik kelasnya kemudian menyimpulkan kalau di sekolah di sini nanti belajar ini dan seterusnya, sehingga tidak ada lagi siswa-siswa yang nanti
sekolah itu memilih jurus lapangan atau apa atau soal jurusan segala macam sampai ke sana. Bahkan efek yang didapat gitu luas sekali sebenarnya dari hasil atau efek dari IT Care ini kalau menurut saya. Jadi di selain juga kita memberi pengetahuan, berarti situ ada semacam promo sekolah juga ya? Iya, otomatis itu promo bayangan sekolah. pasti artinya akan ngikut semuanya. Jadi promo sekolah ya, artinya menyampaikan beginilah hasil anak-anak yang belajar di sekolah misalnya SMK 7 ya proyeknya seperti ini anaknya. Artinya biarlah mereka yang berbicara tentang hasil pendidikan ini, tidak perlu lagi yang kita orang-orang menyampaikan dalam bentuk brosur segala macam. Tetap itu perlu, tetapi dengan melihat siswa kita itu ya seperti ini ya, itulah brosur yang berbicara. Terus ini lagi Pak Jul, kalau masukan dari Pak Jul mengenai siswa yang kita berangkatkan itu kira-kira misalnya apakah wajar kita menuju tadi ke tingkat yang rendah atau perlu kita ke tingkat yang lebih tinggi lagi seperti itu kira-kira? Bisa. Nah makanya di sini kita perlu survei ya, kita perlu survei target. Jadi bisa saja ke yang lebih tinggi, misal atau sama dulu lah. Sama kita bidang IT, kemudian kita mau sasar teman-teman atau sekolah yang tidak ada hubungannya atau tidak ada jurusan IT-nya. Kayak gitu, atau misalnya IT apa SMA misalnya kayak gitu, atau SMK jurusan administrasi misalnya kayak gitu, bisa aja memungkinkan. Ke yang lebih tinggi bisa nggak? Bisa. Ke kampus bisa nggak? Aja ya bisa. Cari kampus yang memang nggak ada hubungannya dengan IT-nya, tetapi pekerjaan mereka membutuhkan IT di dalamnya. Nah itu memungkinkan. Atau misal kita sasar kayak organisasi seperti misalnya itu rumah panti, ya kan ya, segala macam kayak gitu, panti asuhan kayak gitu, pondok pesantren segala macam, itu bisa masuk. Jadi sangat potensial, sangat memungkinkan. Jadi tidak mesti harus yang ke bawah saja, bisa ke bawah, bisa yang sejajar juga ke atas. Ya lagi-lagi sebelum IT Care kita melakukan survei apa kebutuhan target kita ya gitu. Jadi kita tentunya tidak akan melakukan proses penggaraman air laut, ya kan, ada mengulang sesuatu yang mereka sudah, kita tidak akan lakukan itu. Jadi pasti kita akan memberikan rasa pada sesuatu yang mungkin tidak ada rasanya, gitu kira-kira. Kemudian kalau untuk masukan mengenai kompetensi kira-kira di SMK 7 ini sudah cukup aja kira-kira menurut Pak Jul? Sejauh ini cukup Pak, sesuatu yang menurut target kita menarik gitu. Dan menurut anak-anak kita itu sesuatu yang biasa saja, tetapi menarik di luar. Artinya ini menyatakan bahwasanya kompetensi yang disampaikan ke anak-anak di proses IT Care itu memang kompetensi yang umum bagi mereka. Nah, memang itu adalah pelajaran harian mereka. Jadi tidak ada sesuatu yang rumit seperti itu. Dan ini juga mungkin bagi sekolah-sekolah lain yang memiliki kompetensi unik bisa melakukan hal yang sama, misal jurusan kesehatan atau apa gitu. Mereka bisa IT Care ke sekolah-sekolah lain, mengajarkan bagaimana cara misal mengukur tekanan darah, ya kan, itu yang sama mereka udah bagus sekali gitu. Tapi apakah anak SMK tahu itu? Nggak tahu sama sekali gitu kan. Mungkin itu sederhana, tapi hal yang sedikit itu kalau tidak berada pada kompetensinya kan ada juga. Jadi ini mudah-mudahan bisa jadi pilot project buat sekolah-sekolah lain yang juga melakukan hal yang sama dengan nama yang berbeda gitu, tapi ruhnya sama. Artinya terjadi proses transfer knowledge dari siswa ke siswa dan luar biasa, akan memberikan kesan yang luar biasa. Saya rasa mungkin itu aja Pak Jul ya atas kesempatannya. Saya mohon maaf mungkin katanya merepotkan Bapak, ada kegiatan lain yang terganggu gitu kan, sehingga menyempatkan waktu bisa bercakap bersama saya. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Jul atas kesempatannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.